Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali dengan Pak Sofyan di pembelajaran jarak jauh matematika kelas 7 semester ganjil. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah bilangan dengan submateri operasi hitung bilangan bulat, perkalian, dan pembagian. Tujuan pembelajaran, setelah Ananda menonton video pembelajaran ini, nanti Ananda harus bisa menghitung perkalian bilangan bulat, menghitung pembagian bilangan bulat, dan memahami operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat, konsep dasarnya adalah ini misalkan ada bilangan A dan bilangan B. A kali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak H kali. Contoh 3 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Dalam perkalian bilangan bulat, Ananda harus ingat konsepnya ya. Mohon diingat, jadi untuk bilangan bertanda sama, dua bilangan bertanda sama dikalikan, maka hasilnya akan positif. Sedangkan dua bilangan memiliki tanda beda, hasil dikalikan hasilnya akan negatif. Positif kali positif positif, negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif, positif kali negatif akan negatif nanti hasilnya. Contohnya di sini 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan positif 20. Negatif 9 kali 6 sama dengan negatif 54 ya. 8 positif 8 dikali negatif 7 sama dengan negatif 56. Nah, di sini ada contoh soal berupa soal cerita ya. Ada seorang anak namanya Endang menabung di bank. Tiap bulan dia menabung 500.000 rupiah. Nah, setelah 7 bulan uang Endang jadi berapa? Nah, cara penghitungannya kita gunakan konsep perkalian pada bilangan bulat. Di sini uang Endang itu sebulannya ya ditabung 500.000. Kemudian dia menabung selama 7 bulan. Yang jadi pertanyaan, selama 7 bulan itu uangnya jadi berapa gitu kan? Kalikan saja angka 7 dikali 500.000 rupiah. 500.000 di sini ya. Hasilnya adalah 3.500.000. Sehingga kesimpulannya banyaknya uang Endang selama 7 bulan adalah 3.500.000 rupiah. Nah, perkalian memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu ada komputatif. Contoh misalkan bilangan A dan bilangan B, A kali B nanti hasilnya akan sama dengan B kali A. Contohnya di sini 4 kali 6. Hasilnya akan sama dengan 6 kali 4, dua-duanya sama 24 ya. Untuk bilangan berikutnya ini bilangan negatif 8 kali 5 sama dengan 5 kali negatif 8, sama hasilnya negatif 40 dua-duanya. Ya, seperti ini namanya komutatif atau pertukaran. Berikutnya adalah asosiatif. Asosiatif ini misalkan bilangan A, B, dan C. Nah, kurung buka A kali B kali C akan sama dengan A kali kurung buka B kali C. Contoh ya di sini kurung buka 2 kali 5 kali 6 sama dengan 2 kali kurung buka 6 kali 5. 2 kali 5 10 kali 6 60, 2 kali 6 kali 5 30, 60 sama hasilnya. Ini namanya asosiatif. Lalu berikutnya ada sifat substitusi perkalian pada penjumlahan. Nah, di sini dipisahkan bilangan A, B, C. A kali kurung buka B tambah kurung tutup sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh di bawah sini ada bilangannya 3 kali kurung buka 4 tambah 5 kurung tutup sama dengan 3 kali 4 ya, ditambah 3 kali 5 ini. Nah, kita hitung yang sini ya. 3, ini 3 kali 4 tambah 5, dihitung dulu 4 tambah 5 adalah 9. 3 kali 9. Kemudian di sebelah kanan
3 kali 4 12 ditambah 3 kali 5 15 ya. 3 kali 9 adalah 27 dan 12 tambah 15 adalah 27 juga. Berikutnya, contoh berikutnya adalah 2 kali terbuka 6 kurang 2. Oh, ini mah diikuti perkalian pada pengurangan ya. Ini langsungnya ke sini ya. 2 kali terbuka 6 kurang 2 sama dengan 2 kali 6. Nah, ini kalikan ke sini ya. Dikurangi 2 kali 2. 2 kali 6 kurang 2 adalah 4. 2 kali 4 8. Kemudian di luar sebelah kanan 2 kali 6 12 dikurangi 2 kali 2 4. 12 kurang 4 8 sama hasilnya. Nah, sifat yang lain adalah ketika bilangan bulat itu dikalikan 0 hasilnya akan tetap 0. Bilangan berapapun mau kecil mau besar ya, hasilnya akan 0. Jadi 6 kali 0 0, 25 kali 0 0 ya. Berikutnya adalah sifat berikutnya identitas perkalian. Ada perkalian yaitu misalkan bilangan A kali 1 hasilnya adalah 1A atau A. Contoh di sini ada 10 kali 1 10, 25 kali 1 25. Jadi setiap bilangan dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri, mau positif ataupun mau negatif ya. Setiap bilangan dikalikan 1 ya akan seperti itu, bilangan itu sendiri. Nah, pembagian, kalau pembagian itu apa? Pembagian itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Nah, di sini diumpamakan bilangan A, B, C, A dibagi B sama dengan C. Hasilnya akan sama dengan B kali C sama dengan A. Contoh di sini 18 dibagi 3 adalah 6. Akan sama hasilnya dengan 6 kali 3, 18. Nah, sama dengan konsep perkalian untuk pembagian juga sama ya. Jika dua bilangan bertanda sama dibagikan hasil yang positif, jika dua bilangan bertanda beda hasilnya akan negatif. Ini juga sama seperti perkalian, bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini. Nah, contoh langsung ke soal 8 dibagi 4, positif 8 dibagi positif 4 ya positif ya, positif 2. Positif 20 dibagi negatif 5. Nah, jika dibagi negatif, jika dibagi negatif ini satu nih ya, yang satu positif maka bakal negatif 4 ya. Negatif 54 dibagi positif 6 ya, negatif 9. Nah, ini dua-duanya negatif nih. Negatif 5 6 dibagi negatif 7 positif 8. Nah, di sini ada contoh soal ya, aplikasi dari pembagian bilangan bulat. Nah, di sini ada Ibu Kiti akan punya 12 kue, akan dibagikan kepada 6 orang tetangganya. Nah, tiap satu tetangga itu dapat berapa kue? Caranya adalah ini dibagi ya. Dibagi saja yang mana di sini ada 12 kue. Akan dibagikan ke 6 tetangga, berarti 12 dibagi 6, 2. Jadi masing-masing tetangga dapat 2 kue. Nah, sekarang kita masuk ke hitungan campuran. Jadi di sini ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ada caranya dalam perhitungan tersebut supaya angkanya benar. Pertama, kalau misalkan ada dalam kurung di hitungan tersebut, dahulukan dulu dalam kurung. Yang kedua, jika misalkan ada pangkat dan akar, dahulukan dulu pangkat dan akar. Kemudian berikutnya ke operasi kali atau bagi ya. Kali dan bagi itu setara sama kuat. Jadi kalau misalkan bersamaan, yang sebelah kiri dulu dilakukan operasi itu. Berikutnya terakhir adalah jumlah dan kurang. Nah, jumlah dan kurang setara sama kuat. Kalau misalkan dalam operasi campuran itu ada penjumlahan pengurangan, maka yang dikerjakan adalah yang sebelah kiri dulu. Contoh di sini ada angka 8 dikurangi kurung buka 2 kali 5 ya. 8 di sini 8 dahulukan dulu yang ada dalam kurung 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. 8 kurang 10 adalah negatif 2 ya.
Berikutnya kita lihat yang ini. 15 tambah 45 dibagi 5 dikurangi 3 kali 4 sama dengan, nah ini yang dihitung yang mana dulu? 15, tulis ke sini 15. Nah, kemudian ini 45 dibagi 5 dulu. 45 dibagi 5 adalah 9. Ini ya. Jadi ini dari sini 9 tuh. Dikurangi, nah jangan dulu dikurang, kalikan dulu 3 kali 4. 3 kali 4 yaitu 12. Ini. Nah, nanti terakhir ini kan tambah dan kurang. Kerjakan dulu yang sebelah kiri ya, tambah 15 sama 9. Ada berapa 15 sama 9? 24 ya. Positif. Dikurangi 12 ya 12. Berikutnya kita lihat soal yang berikutnya. 14 kali negatif 5 ditambah negatif 25 dibagi negatif 5. Nah, ini kalikan dulu yang ini, yang sebelah kiri. 14 dikali negatif 5 negatif 60. Yang ini ya. Kemudian negatif 25 dibagi negatif 5. Ini positif 5 yang ini. Berikutnya dijumlahkan, negatif 60 ditambah 5 negatif 55. Begitu cara penghitungannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Silakan dikerjakan di buku catatan masing-masing soalnya. Nanti setelah selesai difotokan, kirim ke nomor Bapak secara japri. Anak-anak semuanya, karena waktu pembelajaran sudah selesai, Bapak akhiri saja kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini. Bapak berharap kalian semuanya sehat, jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan, baca buku biar kamu tahu, baca buku biar kamu nambah ilmu, baca buku biar kamu jadi orang bermutu. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.